Dia manggil gitu? Manggil. Jovan gitu kan? Jo, main yuk. Aku bilang nggak apa-apa, karena aku nggak mau cerita di situ. Ternyata aku tuh dengar suara gamelan dan suara orang nyinden. Aku tinggal di daerah Bojonggede, tapi aku yang nyinden itu orang Jawa. Aku pengen lagi giniin, dia ini yang di kaca itu bukan aku. Tapi yang di kaca itu pakai jilbab juga, matanya tapi keluar, terus mulutnya nggak sambil gitu, sambil ngeliatin aku kayak gitu. Coba Kak, bro, coba bos, gitu bos. matanya keluar, mulutnya. Ini makanya dari tadi gue serasa ngedenger suara ajan bukan situ. Coba jam segini suruh ngonten, pada semangat banget lagi. Pada minum apaan sih lu pada? Aduh ampun. Besok bisa nggak ada jam lain gitu maksudnya? Habis apa kek gitu, 4:30 kek. Oke, jumpa lagi dengan gue Mas Bruno untuk jadi komedi horor seperti biasa. Mas Bruno akan mempersembahkan yang terbaik tentunya tentang kita mengupas seperti apa sih kejadian mistis, kejadian goib. Aduh, ini The Demeters dimanapun berada, lu pasti bakal. Cintaan apa Pak? Hah? Percintaan. Cintaan apa? Gue kadang-kadang kalau percintaan malu sendiri ya muka gue begini banget nih. Aduh, umur udah nggak pantas dah. Nah seperti biasa Mas Bruno bakal kedatangan narasumber. Nah kita berdoa aja semoga narasumbernya oke, ceritanya good looking juga ya. Good looking apaan bos? Norak lu. Apa sih putih ya? Orang gimana sih? Good looking? Kakinya nggak napak. Kunti dong. Bisa aja lu. Oke, buat The Demeters, lu jangan lupa dong hashtagnya takut bergembira. Oke. Semakin horor, makin pagi, makin ceritanya wah, makin menyeramkan mudah-mudahan. Karena gue juga udah sayup-sayup ngantuk nih. Tapi buat lu pada, pokoknya the best dah horor harus bikin yang menakutkan ceritanya. Oke. Walaupun pagi, tapi kita harus gimana ceritanya? Malas ngomongnya, bingung lah gue. Endorse nggak ada endorse? Hah? Oh oke, siap. Oke. Belum deal Pak, belum deal. Oke, sambil nunggu endorse dan bintang tamunya siapa yang mau datang, kita mendingan rebahan dulu, oke? Oke. Tunggu nyari wangsit. Mana nih? Tuh ada. Bintang tamunya. Masuk. Halo. Katanya di sini ada banyak yang mau antri jadi bintang tamu. Ya iya dong, horor. Aku boleh ikutan nggak? Aduh boleh banget. Aduh gingsul ya, silakan. Silakan ada Lesti. Lesti bukan sih? Lesti Pak. Hai. Boleh dong. Silakan. Ini pagi-pagi nih, Dek. Beneran nih kemarin nih? Ya aku sering bangun pagi sih ya. Oh gitu. Siapa namanya? Nama aku Jovanka. Namanya Jovanka. Oh, itu singkatan Jovanka ada loh. Apa tuh? Jodohnya orang tampan. Kaknya ya itu kakak. Aduh, jemput pagi meriah amat, heran gue. Kalau Rodia apa Pak? Hah? Rodia. Rodia apa Rokia? Bapak pada sini Rokia tuh. Oke, Jovanka, kesehariannya apa? Aku sekarang lagi fokus belajar dulu. Belajar ya, Iya. belajar dan belajar. Iya. Sampai tua belajar. Nikah kagak, gawe kagak belajar terus kan. Aduh luar biasa. Cakep ya gingsul nih ini. Hah? Kayak gue gak sih? Iya. Gue langsung mimpiku bagus tau. Kalau gue gini hilang. Jovanka, ini kan udah pagi nih. Terima kasih banyak udah hadir di sini. Oke. Nah, Jovanka tahu nggak diundang kemari untuk ngapain?
untuk bercerita pengalaman horor aku. Tahu banget sih kan. Kan aku punya indera. Indra itu Indra Rosmana tentunya. Nama gue dong. Oh gitu. Jadi kisi-kisinya punya indra keenam. Bisa dibilang seperti itu. Ini bakal gue korek-korek terus nih. Makanya bisa lihat Pak. Hah? Punya indra keenam. Oh gitu Bisa ya. lihat Bapak. Ya iya itu kan jam 4 nih. So gigi Pak. Mau bau banget saya. Apa? Di sini. Ini sih emang waktunya makan ini ya, cirambai sama kebab. Martabak juara. Woi, terima kasih martabak juara. Tumben hari ini mie rebus doang. Oke, Mbak Jovanka. Nah, punya sedikit atau banyak sih cerita tentang jin mistis? Banyak sih. Katanya kan bisa ngeliat nih. Nggak usah. Sekarang kita nggak usah cerita dulu deh. Di sini sekarang ada nggak? Tadi begitu Jovanka datang ke gedung ini, ada nggak? Ngeliat nggak? Ada. Sebelah. Beneran? Ada. Pakai topi merah. Bukan dong. Beneran? Ada sosok perempuan tadi. Sosok perempuan, terus sama apa lagi? Udah itu doang. Dan anak kecil. Yang suka nginep jalan. Ayo, yang suka nginep sini siapa? Ayo. Ya Allah, bukan gua. Anak kecil ya, berarti Iya. yang satu gede, yang satu tinggi. Iya. Oke. Kamu kan punya kebiasaan atau apa ya tadi spesial banget ya dikasih sama Tuhan ya, bisa melihat sesuatu. Ada rasa capek nggak sih? Ada. Justru capek karena mungkin sering tanpa langsung kaget kan. Dia datang tiba-tiba dan aku juga belum siap tentunya. Dan aku pasti ngerasa ya udah deh capek gitu. Aku pengen kayak yang lain aja. Aku juga pengen kayak mereka-mereka yang nggak bisa lihat pasti mereka pasti aman, nyaman hidupnya. Gitu ya. Walaupun banyak ya gangguan di gak dalam makhluk halus juga kan. Tapi aku kan berarti ada gangguan dari makhluk halus juga. Nah, sebenarnya Jovanka sendiri sudah bisa melihat tuh pas di umur berapa? Aku baru ngerasa bisa ngeliat itu waktu aku kelas 3 SD. Bisa melihat ya. Aku bisa mulai melihat dari Sosok apa gitu? aku melihat itu dari sosok yang gimbal, bertaring, dan Gue mata gimbal merah. sih. Gue gimbal nggak sih? Gitu. Enggak. Lebih ke gembel kali ya kalau benar. Iya, bisa disepakati itu gimbal, mata merah, Dan bertaring. dan bertaring. Sosoknya besar. Gue juga sih. Terus udah. Di situ aku ajak ngobrol. Aku Seriusan? Kan cuma ngobrol? Iya, Lah, emang nggak takut? karena aku masih SD, aku masih polos, aku nggak tahu itu apa. Oke. Aku kira itu tuh kayak kita. Itu teman aku dan aku teman dia. Aku Teman aku, teman dia, teman Bruno. Teman dia ajak. ya. Dia ngobrolnya tuh ngomong nggak sih? Kalau aku belum bisa. Oh, untuk ngomong itu belum bisa. Aku bisa ngomong ke mereka, Tapi mereka tapi mereka kalau bisa menjawab, aku belum bisa mendengarnya. mendengar. Oke. Ya, tapi kalau bisa mereka manggil aku masih bisa mendengar. Dia manggil gitu. Manggil Jovan gitu kan. Jovanka atau enggak Jo, main yuk. Nah, pernah nggak ketemu sosok yang mukanya sangar banget terus kayak ngancem ke kita? Itu aku pernah sering justru. Aku misalnya walaupun diam, jalan, aku selalu diliatin, terasa diintimidasi. Aku kalau bisa diliatin gitu, mereka tuh bukan gak memandang gitu loh. Jadi tuh tiba-tiba datang, walaupun orang itu gak ada masalah dengan dia, pasti dia bakal ngeliatin dengan tajam. Oke dah, kamu punya cerita apa aja deh? Ayo silakan. Aku Yang pertama nih. ya, oke. awal-awal pertama aku ngeliat itu, yang aku di kelas 3 SD, aku baru pindah rumah, hari pertama aku masuk sekolah, itu aku ngeliat di ujung jendela, ada sosok yang gimbal,
bertaring, dan matanya besar, berwarna merah. Itu sosoknya gede banget. Aku kira itu teman aku. Tapi pas itu aku ngajak ngobrol. Kok kamu nggak sekolah? Tapi teman aku pada bilang, enggak, aku kan sekolah. Emang kamu mau sama siapa sih, Jo? Aku bilang, bukan sama kamu, tapi sama dia. Aku nunjuk ke belakang. Tapi mereka tuh bilangnya, gak ada siapa-siapa kok. Ada aku doang. Di situ sahabat aku kayak bingung kan. Dan sahabat aku tuh ngomong ke teman aku, si Jo masa ngomong gini-gini gitu. Pasti jadi bahan omongan juga kan. Apalagi anak 3 SD, masih belum tahu apa-apa. Terus di situ dia tuh udah hilang gitu aja. Dan setelah itu, aku nggak tahu kenapa jadi ngerasa gak nyaman. Karena bisa ngeliat. Ya. Terus pas malamnya, aku ketindihan. Aku lagi tidur, tapi aku ngerasa sesek banget. Sesek kayak aku mau ngomong, mau teriak tuh lemes, gak bisa. Karena saking dihimpit gitu kan. Iya. Sama aku juga dihimpit juga. Apa? Utang. Kolektor. Cing mulu lu. Sama juga pengalaman sama gua. Terus habis itu aku kan lagi merasa sesak. Aku mau minta tolong, aku teriak tuh nggak bisa. Sampai akhirnya aku buka mata sendiri dan aku ngeliat sosok pocong yang bener-bener di depan muka aku. Itu bener-bener pocongnya itu ngeliat aku, matanya blok, warna merah dan darah. hitam semua mukanya. Itu baunya tuh nyengat sampai aku kecium bau bangkai. Bangkai yang busuk banget. Ya ilahi. Busuk banget. Kayak gitu. Maaf ya. Maaf ya. Pelan ngomong tapi ujung-ujungnya gitu ya. Itu sampai hitam gitu kenapa ya? Tanya bosnya. Iya, pocong itu kan biasa darah-darah. Itu sampai hitam kenapa? Apakah dulu matinya di bawah wajan? Kan bisa aja, kita nggak tahu. Mana pancing bos. Terus gimana ini? Terus abis itu udah selesai aku ketindihan itu, aku takut banget. Teriak bingung nggak bisa tuh ya? Nggak bisa. Aku tuh mau teriak nggak bisa. Dan akhirnya abis Dia ketindihan tahu nggak kalau teriak ngomongnya apa? Kalau teriak, Mas Bruno. ada ya. Tetot. Dari situ aku tuh udah mulai takut buat tidur. Aku biasanya tidur malam sih. Dari situ tuh aku udah mulai tidur malam karena aku takutnya nanti aku tidur ketemu sosok itu lagi. Oke. Nah ini bisa ngelihat gini tuh ada faktor keturunan nggak sih yang mungkin di keluarganya ada orang yang pintar atau bisa, apakah dari mama, papa atau siapa? Yang aku sih bisa sih. Oh yang bisa ya. Dan pada aku juga bisa. Mungkin aku dibilang keturunan. Beracun semua ya, berarti dari eyang. Tapi kalau dari keluarga bisa. itu aku doang yang bisa. Pernah waktu SMP, aku lagi di aula, lagi belajar teater. Kan aku anak teater. Jadi waktu itu gladi bersih buat nanti. Apa? Gladi bersih. Gladiator. Gladi bersih, gladi resik. Oh geli resik, oke. Ya. Geli resik. Buat besoknya buat tampil. Dan itu mulai dari pulang sekolah sampai jam 6 sore udah masih latihan itu. Dan itu di aula tuh di atas banget. Di bawahnya tuh ada studio sekolah. Studio sekolah di tembok-temboknya tuh dipakai pengedap suara gitu. Jadi otomatis nggak bakal kedengeran. Pakai gendam ya, apa? Iya, dendam. Gendam kan? Yang studio itu. Iya. Pakai Peredam. apa? Peredam. Redam. Oh peredam. Peredam. Redam. Gue kagak tahu. Kameramen tamen bocap nih guys ya. Mukanya mas banget dah. Dan itu aku ngerasa kan lagi hujan besar dan geluduk juga di situ. Aku tutup kuping aku kayak gini. Ada kelas aku pada nanya, Kajo kenapa? Kajo takut geluduk. Aku bilang nggak takut. Kenapa? Aku bilang nggak apa-apa. Karena aku nggak mau cerita di situ. Ternyata aku tuh dengar suara gamelan dan suara orang nyinden. Aku tinggal di daerah Bojonggede, tapi aku yang nyinden itu orang Jawa. Malam itu
sih? Lagi azan, bener-bener lagi azan. Aku dengar suara gamelan, tung tung tung. Dan itu nyinden. Nyindennya itu dari pelan, kenceng, dan ke pelan lagi. Aku pulang-pulang, aku nanya ke temen aku yang eskul musik. Aku nanya, emang ada gamelan di studio? Terus kata dia, ada. Tapi gak di situ. Jadi di bawah sebelum itu sorenya ke SMP lain. Buat nanti ditampilin. Di sekolah emang ada gamelan, tapi buat ditampilin ke yang lain. Oh, jadi itu suara goi berarti ya? Iya. Suara orang gitu ya? Iya. Itu boleh tahu lagunya gimana? Wongkongi kudi bandi. Gak gitu. Apa? Gak begitu ya? Gimana lagunya gimana? Kurang jelas sih, soalnya kan nyinden-nyinden gitu aku kurang paham kan, nyinden gitu. Terus pas aku denger itu, temen aku nanya, emang dengarnya kayak gimana? Soalnya kan pasti otomatis kalau misalnya diajarin sama gurunya, juga dia tahu kan, karena dia anak musik juga. Aku bilang dia dari pelan, kenceng dan pelan. Terus lagunya juga berturut-turut gitu. Tapi kalau yang diajarin sama guru aku, dia kalau misalnya gamelan itu langsung tek mati, teng teng tek mati langsung. Nggak langsung pelan, nggak pelan-pelan kayak gitu. Tapi yang aku dengar tuh kayak gitu. Tapi suara doang, nggak denger ada orang yang lagi nyinden. Nggak ada. Aku nggak ngeliat sama sekali. Dan itu posisinya aku di aula, studio di bawah, dan itu pakai pengedap suara. Otomatis itu kan lagi hujan, nggak bakal kedengeran. Tapi yang aku dengar itu jelas banget. Sampai walaupun jauh tuh kedengeran. Terus Kira apa ya? aku juga pas di situ aku nanya, emang di sekolah ada siapa aja di studio? Gak ada siapa-siapa. Di situ udah pulang semuanya jam 5 sore. Cuma anak teater doang yang ada di sekolah. Berarti itu apa namanya? Lu bos. Ya, wah, setan. Oke. Apa namanya? Takut bos. Nggak takut sih. Yang tadi bos. Yang mana tuh? Yang tadi. Yang mana? Anak kecil. Penasaran ini. Dia sering nginep di sini nih. Ini yang sering nginep di sini kameramen sama kreatif. Bang Singi juga ya, suka nginep. Nah, itu menurut Ade baik apa enggak sih yang ada di sini? Tadi sih aku ngeliat sih dia nggak ganggu ya. Dia paling cuma muncul, mungkin dia dari luar karena dia tahu aku ada di sini, dia mungkin jenguk. Mungkin karena itu kali ya, kan dia bisa nih. Jadi sosok gaib itu ngeliat, nah ini nih ada yang bisa ngeliat gue nih, gue mau ngeliat. Soalnya biasanya gue di sini cuekin bos. Iya gitu, nih gue tempat baru nih, lu biar tahu gue siapa gitu, iya nggak sih? Iya bisa kayak gitu. Cuma orang langsung tidur bos, kagak ada yang ngeliat. Jadi tadi tuh cuma datang aja sih. Manggil nggak deh? Enggak, lebih tepatnya ngeliatin aja sih. Ya kan gimana sih? Gue biar katamu kayak cakep diliatin gini juga kayaknya jengah ya. Iya nggak sih? Apalagi liatin cingkurap nih. Tadinya tuh yang awal datang itu anak kecil dulu, terus baru yang perempuan. Kayaknya itu bersangkut paut deh, anak sama ibu. Yang aku lihat. Bapaknya ada. Nggak ada. Bapaknya nggak Aku ada. nggak nanya bapaknya pergi ke Bapaknya, Janda tuh bos. janda. Jadi bos. Janda bos. Gue pernah, Ada, bos. mungkin ayah bapaknya ngojek, kita kan nggak tahu kan, bapaknya ngojek, setan ojek. Apa sih namanya? Pas dia ngeliatin gitu tuh kayak, dia ngomong nggak? Hei aku ini." Enggak. Enggak. Mereka tuh Dia ngeliatinnya gimana? Nih gue mau pengen tahu nih, senyum apa gimana? enggak flat. Astaga, ya ilah mak. Tapi mukanya nggak serem. Enggak, menurut aku sih enggak ya. Kayak biasa. Bajunya putih kalau yang cewek. Putih tapi Putih polos. kotor. Aduh, Kotor ngeri banget tanah-tanah dah. gitu. Ya Allah. Bos, malam Kuburan anjir tuh mah. Gue nempet nih. Banget, bos. Emang nyuatin ya? Maaf ini bukan karena pengen ini nggak Iya. benar emang takut jatuhan. Bulan bos. Ya. Terus yang anak kecilnya Anak kecil tadi pakai baju baju kaosan sama celana pendek. yang pendek. Umuran berapa? Umuran berapa ya? Pengen tahu nih. Umurnya sih aku belum tahu sih, tapi setinggi segini lah anak kecilnya. Ibunya masih muda kayaknya 20 tahunan. 4 tahun 5 tahun.
4 tahun, 5 tahunan. Iya. Enggak, lu kamera aja, nggak usah pakai nyengsus. Ini gak pengen nyengsus juga. Nyengsus Ngapain? setan, Bos. Heran gue bagi-bagi BLT lu. Oke, Iya, kerja gitu. si. Tapi selama ini nggak pernah ada yang nyakitin kamu. Nyakitin sih, alhamdulillah enggak Nggak ya. pernah ya. Tapi kalau diganggu sampai dipegang gitu, Siapa orangnya? Setan, Bos. Siapa? Setan. Oh, setan. Gila, yang pegang-pegangan. Belakang, Bos. Nggak boleh anak orang. Jadi gimana deh itu? Nggak ada Maya ini kan? Bercanda ya Bu, nggak apa kan? Iya, namanya anak kan bercanda, nggak apa kan? Jadi gimana deh? Bercanda ya Bu, mohon maaf. Iya. Laporin nih Kak Seto. Komisi Perlindungan Anak, tukang sensus tahu baik lagi. Oke. itu ceritanya awalnya tuh aku pulang sekolah. Aku anak eskul juga, eskul OSIS. OSIS bukan termasuk eskul sih ya, tapi kayak ada kegiatan OSIS gitu. Jadi OSIS itu kalau mau tahu singkatan dari Organisasi Siswa Intrasekolah. Gue pernah sekolah bos, enak aja lu. Emang lu lulusan apaan? Oke, Dan terus? aku lagi mau makan, mau istirahat buat acara OSIS itu. Aku kumpul sama teman-teman aku di kantin. Siang berarti kan, siang kan? Sore. Sore, oke. Mau menjelang maghrib. Itu di sekolah aku sama di tempat yang tadi aula gitu. Tapi aku makan di kantin. Aku bareng sama teman-teman aku ada 3 orang. Aku duduk di depan mereka dan aku itu lagi makan. Pas aku lagi makan, tiba-tiba ada yang pegang paha aku kayak gini. Aku ngeliat, kaget sampai loncat. Itu pun Gini kan megangnya kan? megang kayak gini. Iya, kayak gini. Kayak gini. Ya kalau ini nggak boleh. Ini gini. Ya gue juga sadar diri. Kalau ini nggak apa-apa. Gue jadi ya enggak beneran gue. Oke, terus? Terus itu aku dipegang pas aku ngeliat sosoknya tuh kayak apa ya, anak bayi tapi jalannya ada kakinya kan ada 4. Ini? Tapi ada buntutnya, berambut. Astagfirullahaladzim, apaan ya? Aku juga kurang tahu sih itu apa. Tapi warnanya agak merah, lidahnya panjang banget. Dia ngeliatin aku sambil megang kayak gitu. Terus dia minta apa? Gak tahu, aku kaget. Aku sampai kayak gitu, aku kaget loncat. Aku bilang, kan temen aku bilang, kenapa Jo gitu kan? Kok loncat kayak gitu? Kenapa? Ada apa? Gak apa-apa, aku bilang gitu. Karena aku nggak mau cerita ke mereka. Mereka tuh penakut. Makanya aku diam-diam aja kayak gitu. Terus aku cari yang tadi dia megang aku itu kemana? Karena dia tuh langsung ke bawah bangku gitu loh. Pas aku cari-cari gitu nggak ada sama sekali. Di situ ada ibu kantin juga di situ. Dan ibu kantin itu ngeliat aku loncat kayak gitu. Ibu kantinnya kaget, kenapa gitu. Karena heboh kan di meja aku tuh cuma di kantin tuh cuma kita doang. Dan itu heboh di kayak gitu. Nah ibu kantinnya tuh kaget, bilang kenapa sih, kenapa ada apa berisik banget gitu. Aku bilang nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Dan di situ aku kayak, udah yuk jangan di sini yuk, karena aku rasa nggak nyaman gitu. Aku pergi. Jadi kalau sekarang nyaman nggak? Nyaman kan? Enggak, Bos. Ya sekali belain gue sekali aja. Gue bukan karena nyaman ada gue, nggak ada maksud ke situ. Nyaman nggak? Nyaman Kalau kan? di tempat ini nyaman. Iyalah. Sampingnya gua. Itulah. Udah biasa lihat bos. Hah? Udah biasa lihat yang halus-halus. Iya juga sih ya. Oke, bisa nggak sih Dek? Kayak gua nih bikin bisa ngelihat lewat lu. Sebenarnya bisa sih aku. Coba. Enggak, dia ngasih gua apa gitu. Persinnya biar gua. Modus. Kalau itu lebih ke ini kontak gitu loh. Jadi tuh kalau misalnya kakak temenan sama aku terus dan selalu sama aku, kakak bisa jadi kakak. Frekuensinya. Iya. Oh, jadi yang buat teman-teman jangan berteman sama dia ya? Enggak. Boh, gitu ya.
Serem juga ya berarti ya. Iya, teman-teman aku Udah bisa ngeliat sekarang teman-teman kamu? bukan bisa lihat sih, lebih ke Ngerasain? peka. Jadi peka sekarang. Teman-teman aku pada bilang, Jo kayak di sini ada deh. Sama kayak teman-teman Mas Luno. Teman-teman Mas Luno juga begitu bergaul sama Mas Luno sekarang udah bukan peka lagi, pekok. Jadi pada mukanya pada on. Dan itu teman-teman aku kadang-kadang kayak suka bilang, Jo di sini ada perempuan ya. Kayak meyakinkan dulu. Aku bilang ya benar. Gitu. Terus aku juga punya teman kan. Terus aku nanya, sebenarnya tuh saudara aku dulu nanya ke aku, Jo di sini ada apa sih? Kadang-kadang kirim foto ke aku, kayak hutan gitu. Terus dia nanya di sini ada apa sih? Aku bilang ada ini, ada ini, ada ini gitu. Karena dia tuh belum percaya aku tuh bisa lihat kayak gitu. Itu benar. Nah, akhirnya dia ngomong, oh iya, Bener ya. Aku nanya ke teman aku yang bisa juga, itu benar jawaban kamu sama kayak. Pertanyaan begini nih, si Jovanka punya temen yang bisa juga. Nah, pernah nggak? Pernah. Pernah. Jadi pas ngeliat, Jo, iya gitu. Iya nggak sih? Iya. Pernah begitu? Ya jadi tuh kalau Ada yang bisa ngeliat juga ada? Ada. Jadi kalau misalnya kayak waktu itu ya, aku tuh ngeliat, terus dia juga ngeliat, terus dia kayak mual. Aku tahu, oh ini ya, gitu kata dia. Iya Jo, gitu. Jadi tuh kalau bisa ketemu ngobrolnya bukan kayak yang lain gitu, tapi Pasti ke situ ya. soal itu lagi. Soal goib ya. Iya betul. Nah, buat Jovanka, pernah nggak sih ada perasaan di diri ini? Gue tuh kalau bisa nggak bisa ngelihat deh, karena gue capek dengan begitu-gitu kan hal goib, bisa ngeliat ini. Ada nggak di hati lu tuh pengen berhenti atau menghilangkan penglihatan lu tentang dunia goib? Pernah nggak? Ada. Pernah. Jadi karena dulu aku sering ngeliat-liat gitu, aku capek sendiri. Akhirnya aku kayak, udah deh, nggak mau lagi gitu. Jadi di situ aku ngerasa, ih, udahlah, nggak mau lagi, udah aku mau tutup gitu. Tapi aku juga mikir buat nantinya, kalau misalnya aku bisa berinteraksi sama yang lain, selain manusia gitu ya, aku tuh berarti bisa tahu nanti dia ada positifnya, ada negatifnya. Aku jadi bisa menilai orang itu, gitu. Tapi sekarang Malaikat atau malaikat ya? Pernah ngeliat malaikat? enggak sih. Enggak, belum pernah ya. Oke. Barangkali aja bisa ngeliat malaikat kan. Waduh, serem banget. Gue sih bisa ngeliat malaikat nih sampai kameramen. Takut mah Anda ini. Takut mati ya bos. Aduh bos. Awalnya tuh aku tuh nggak dipercaya sama keluarga juga kan, karena aku kayak gini, keluarga aku pada bilang, udahlah itu halusinasi aja, mungkin kecapean gitu. Terus aku pernah nonton sama mami tuh KKN Desa Penari yang lagi viral. Nah, Itu ingat. tuh yang bener-bener lagi viral banget. Terus ada muncul gambar sosok genderuwo dimunculin di situ. Aku bilang, nih, jadi pernah lihat ini loh, gitu. Terus kata mami, ngomongan tuh doa loh, gitu. Jangan ngomong kayak gitu. Nah di situ aku kayak, ih, nggak dipercaya mulu, capek deh, gitu kan. Akhirnya, ya udah di situ. Aku kalau misalnya ngeliat-liat lagi, aku pendem lagi. Kayak gitu kan jadinya bikin sakit hati juga kan. Jadi aku bingung sendiri. Aku harus cerita ke siapa juga nggak ada yang percaya ke aku. Dibilangnya aku bohong lah, aku cuma ngada-ngada. Tapi abis itu keluarga aku mulai percaya pas aku lagi nginep di rumah eyang aku yang di Cipanas. Di situ udah lama banget ditempatin. Kita datang tuh sebenarnya nggak buat niat nginep, jadi itu cuma main-main aja. Gak tau itu kita nginep. Pas kita nginep itu aku, tante aku, om aku, sama 2 saudara aku itu kita berlima kesana mendadak. Di situ sepi banget kan, belum didoa-doain juga. Biasanya kalau aku kesana yasinin dulu. Tapi kemarin tuh enggak. Akhirnya aku yang bisa ngeliat tuh terbuka lagi di situ. Sebelumnya tuh aku udah sempet nggak bisa ngeliat lagi. Dari kelas 3 tuh aku ngeliat, 4, 5, 6, 7 itu aku nggak bisa ngeliat. Dan kelas 8 aku baru bisa ngeliat lagi. Di situ aku ngeliat lagi. Sosoknya gimana? Awalnya jam 12 malam itu om aku masih kerja.
masih di depan ruang satu lagi. Aku tidur di ruang TV karena aku nggak mau di kamar. Terus diajakin kan, ayo kamar aja biar bareng-bareng gitu numpuk gitu. Kan pasti seru kayak gitu. Tidurnya begini tuh, wah gak buat mak. Jadi mak bang adek ini udah kagak begini tidur kayak gaple ya. Gitu. Kayak bis tingkat ya. Terus di situ aku nggak mau, aku bilang nggak mau di TV aja karena aku tuh nggak Oh tidur TV. Oh iya. di depan TV maksud aku. Oh depan TV. Kok tidur di TV? Samping antena ya kan. Pikir orang kemoceng nih. Gak ada. Ya kan dia bilang enggak Oke, Bos. tidur TV aja. Terus habis itu karena aku tuh nggak bisa tidur yang tanpa ada suara gitu loh, jadi tuh aku harus ada suara. Nah terus Tidur ada suara tuh gimana maksudnya? ya itu walaupun ada kecil kayak suara TV kecil pun aku baru bisa tidur. Aku nggak bisa sunyi itu. Aneh ya. Enggak, Bos. Saya juga. Berarti saya aneh dong. Oh kok begitu sih? Justru lebih enak kayak Iya. gitu kan ya kak. Iya. Ada suara. Ada Jadi suara. kayak kerasa sendirian Nggak Bos, sendirian. ceritanya. Jadi nggak ngerasa takut. Oke. Nah di situ saudaraku tidur di sebelahku dan adik aku tidur di bawahku. Itu aku madep ke atas tangga, persis banget atas tangga. Jam 12 udah mulai muncul-muncul Berasa nih. Mulai berasa. awalnya tuh dari shower kamar mandi yang nyala sendiri. Padahal di situ tuh shower kamar mandi itu udah mati, Oke, udah terus? rusak Udah rusak. gitu. Terus? Iya. Terus di situ om aku udah mulai jam 1-an, om aku udah mulai ke kamar, balik lagi ke kamar. Di situ udah mulai tuh anak kecil di tangga, mereka ngintip-ngintip, main yuk. Dia panggil-panggil aku kayak gitu. Terus aku kayak biarin aja gitu kan. Aku masih bodo amatan di situ. Terus tap. Di situ kan tangga kayu, jadi itu masih kayak bunyi. Ya, di situ bunyi banget. Aku masih nggak ngubris mereka. Awalnya tuh aku nggak ngubris. Saudara aku udah pada tidur ini. Aku minjem HP saudara aku buat ngechat temen aku. Aku nge-DM temen aku bilang temenin dong, takut nih. Karena dia tahu aku bisa. Dia karena penakut, dia bilang, lu maju. Kalau cerita kayak gini ke gue malam-malam. Iya benar juga. Dia sih. aku ngomong kayak gitu karena aku merasakan itu di saat itu Iya. juga kan. Jadinya aku ya udahlah nggak usah diceritain ke dia karena dia penakut juga. Aku nggak mau dia takut juga. Aku akhirnya pendem juga sendiri. Itu aku pendem sendiri karena keluarga juga belum ini kan. Terus sosok yang di tangga itu? Iya, sosok yang di tangga itu awalnya tuh anak kecil, cowok. Tapi pas gak lama tuh ada sosok perempuan juga, Gede. baju merah. Baju merah. Iya. Terus rambutnya tuh seginian, masalah. Terus dia tuh ngeliatin aku kayak sambil kayak gini gitu. Terus aku bilang, kamu kenapa sih gitu kan? Siapa? Kenapa? Kamu namanya siapa? Aku di situ sebenarnya mau ngobrol gitu loh, pengen baik-baik aja. Nggak mau kayak tiba-tiba dia ganggu aku nggak mau Terus kayak begitu pas John nanya begitu dia jawab apa? diam karena kan aku belum bisa berinteraksi kan. Di situ aku biasa aja. Aku di situ udah mulai takut. Aku ngeliatin ke TV lagi. Pas aku ngeliat ke TV lagi, kok aku ngerasa di sebelah TV aku tuh kayak Dia. ada cewek. Cewek lagi. Iya, pas aku ngeliat tuh ternyata sosoknya di atas tuh turun ke bawah di Nonton samping. TV kali. Iya. CTI dong, CTI. Iya. Nonton, Bos. Hah? Kita nonton. Oh, terus. Terus di situ aku udah mulai kayak, udah gemeter tangan aku karena aku baru bisa ngeliat lagi kan. Terus aku gemeter banget, aku bangun itu kayak colek-colek dikit lah gitu. Tapi nggak bangun-bangun, saudara aku kebo gitu. Terus Saudara aku kebo gitu ya. Kasih. Terus habis itu hilang karena aku udah baca-baca doa juga. Oke. Terus dia hilang. Itu aku kayak ngerasa di samping aku tuh kiri aku tuh gelap banget. Kayak ketutupan apa ya? Mati lampu gitu loh. Pas aku ngeliat ada sosok gede. Gimana ya? Pokoknya gede banget. Itu lagi duduk di ruang yang satu lagi. Dia duduk, atasnya itu ada tulisan kaligrafi, tulisan Arab.
ada tulisan Arab. Dia duduk sampingnya itu Al-Quran berderet. Al-Quran yang aku sering baca Al-Quran itu ditaruh situ dan dia duduk di situ. Aku di situ makin takut karena aku mikirnya baca doa aja nggak cukup, Al-Quran aja dia masih bisa Nggak berani takut loh, gitu ya. masih dia belum panas, apalagi aku baca doa gitu kan. Dari situ tuh dia tiba-tiba ngilang gitu aja. Pas dia hilang kayak gitu aja, aku ngeliat tuh ada cowok mirip sosoknya kayak om aku, tapi beda lagi. Tapi mungkin seumuran sama om aku. Dia lewat dari pintu depan masuk. Dia lewat tap. Aku ngeliatin, tapi kok dia mukanya flat banget, pucat, putih gitu. Nggak ada kayak kulit kayak kita gini loh. Makanya terus di situ aku kayak takut gitu kan. Aku udah didatengin udah berapa sosok itu. Aku udah banyak banget. Padahal itu aku baru jam 3 pagi. Luar biasa ya. Tuh yang bisa ngeliat tuh emang kayaknya kalau gue sih mereka juga jangan sampai diliatin. Bisa ngeliat juga nggak mau juga kan takut juga ya nggak sih. Kita kayak muti. Hantu setan yang takut bos. Ini emang kurang ajar. Kuntilanaknya keluar bos, Hah? yang merah. Yang kuntilanak merah? Itu yang merah Iya. keluar tuh. Jadi tuh sebenarnya pas dari yang sosok itu dan ada cowok yang lewat itu aku masih bisa nenangin aku sendiri. Aku masih, walaupun aku gemeter, aku ketakutan, aku masih bisa, udah itu gak apa-apa gitu kan. Aku masih bisa berpositif thinking gitu. Tapi pas aku ngeliatin lagi, kok ngerasa kayak aneh nih di atas nih kayak suk gitu kan, berisik gitu kayak ada aktivitas. Dan anak kecil itu suka manggil-manggilin, main yuk gitu, masih berisik. Turun tangga, naik tangga gitu. Kan aku jadi berisikan buat tidur juga. Pas aku ngeliat ke atas, itu sosok kuntilanak yang ada di atas itu terbang ke aku. Dia gituin bajunya, dia terbang. Dan aku nangis di situ karena aku takut. Terbang sambil nyekep apa gimana? Meluk? Iya, langsung tuh gituin aku. Aku berasa kayak di Teriak dong, terus teriak. nggak bisa. Aku tuh nggak bisa teriak. Aku tuh mau teriak tapi tuh nggak bisa. Kayak ketahan gitu loh. Aku gerak aja tuh nggak bisa, susah. Di situ tuh aku takut banget sampai aku jambak langsung kan. Habis udah aku bisa gitu, aku jambak saudaraku, bangun temenin gitu. Terus kata dia, kan dia baru bangun tidur. Ya kenapa bangun? Iya temenin kemana gitu. Iya kok ditemenin? Ya, enggak temenin takut gitu. Tapi dia tidur lagi. Aku di situ takut banget sampai akhirnya jam 5:30 dia baru bangun tidur. Aku baru bisa tidur. Aku di situ ngantuk banget, capek juga pasti karena ngelawan diganggu. gitu-gituan. Ya, karena diganggu. Akhirnya aku tidur, bangun pagi jam 9-an. Aku cerita ke om sama tante sambil nangis. Terus apa kata tante apa? Tante ngomong apa? Tahu nggak dia riwayat rumah itu? Tahu karena kan pada aku bisa ngelihat. Jadi pada aku juga bilang di situ tuh ada. Nah terus dari yang aku nangis itu aku cerita semalam tuh aku diganggu sama ini. Mereka bilang nggak gitu kan, paling capean doang gitu kan, kita kan jalannya kan lama gitu. Akhirnya dia ngomong di grup, nih mami Cici Jo nangis nih sambil makan, katanya diajak main sama anak kecil kayak gitu. Terus sama kakaknya mami tuh dibilangin kan, coba foto-fotoin di tempat itu ada apa enggak, bilang ke Pade, kakaknya mami. Terus kata Pade ngomong, waduh hati-hati tuh, di situ ada 6 sosok. Dan benar. Bisa juga padanya kan? Iya, Pade aku bisa ngeliat dari foto doang ya. Iya. Okay. Di situ pada aku bilang ada 6 sosok. Di situ dia bilang diusir-usirin dan satu sosok yang nggak bisa diusir. Itu yang tadi duduk di Yang kuntilanak. bukan yang duduk di iya. Oh, genderuwo itu Yang ya? di Al-Quran itu dia nggak bisa diusirin. Sampai sekarang pun aku masih bisa ngeliat di rumah yang aku. Masih ada tuh? Masih ada. Set dah, serem banget ya. Tapi pas aku pulang itu, cici aku juga masih belum percaya sama aku. Karena gak mungkin lah gitu. Ih masa iya adenya bisa ngelihat, jelas-jelas dia nggak bisa ngelihat gitu. Tapi si sosok itu akhirnya jadi biasa ya? Dia Kau di rumah Eyang kan? Jadi biasa udah ketemu? Jadi biasa, udah sering ketemu juga. Dia kayak yang sosok kuntilanak itu emang menempati di situ.
Tapi dia nggak ganggu abis itu. Dan di situ tuh cici aku kan nanya, temennya juga bisa ngeliat. Dia ngomong kayak gini, Jo, ini bukan segini nggak dilingkarin sama yang bisa ngeliat itu. Segini nggak? Iya segitu. Terus kata cici, terus yang di tangga itu di sini sama di sini bukan? Anak kecilnya di sini bukan? Iya di situ. Terus kata cici, oh, kok bisa sih? Jadi dia baru percaya dari situ. Percaya ya? Iya. Karena cici aku tuh kan gak percaya hal begituan ya. Lebih ke penakut sih dia kayak gitu. Oke. Keren banget ya ceritanya ya. Tuh bisa ngelihat, kalau gue sih nggak mau udah dilihat sih, jujur aja. Nah sekarang Jovanka pengen kan bisa hilang segala macam gitu. Bilang lihat lagi. Aku tuh sekarang lebih pengen difokusin lagi. Iya. Masa ampun mau difokusin lagi? Iya. Kasih bos. Hah? Kasih. Oke. Terus kalau bisa ditajamkan lagi, bisa kayak si ini mungkin ya? Siapa sih? Roy Kiyoshi, siapa sih? Maerot. Hah? Maerot ya. Ma Erot mah gedein barang, lu lagi apalagi Ma Erot dasar. Sarah Wijayanto. Sarah Wijayanto. Iya. Iya, justru aku pengen difokusin lagi karena aku pengen coba berinteraksi juga sama mereka. Biar aku bisa belajar juga dari mereka. Kan udah bisa sekarang lu interaksi. Nih, gua itu mah. Oke. Malah heran gue malah pengen lebih fokus lagi ya. Ya udah nggak apa-apa dah Jo. Tapi waktu aku di sekolah juga kan waktu SMP itu SMA ya. Maaf kalau itu SMA itu aku baru masuk sekolah. Itu kan aku duduk paling depan. Karena aku telat. Aku duduk paling depan. Aku ngelihat habis selesai pelajaran, aku ngeliat ke belakang. Itu ada 4 sosok berderet di belakang temen aku. Pakai baju SMA juga? Enggak. Beda. Terus itu tuh berderet, aku gambar, aku izin dulu ke mereka. Boleh nggak digambarin? Aku bilang gitu. Terus mereka bilang, ya boleh gitu kan. Mungkin itu karena aku kayak ngerasa gitu walaupun dia nggak ngomong, aku kayak mungkin boleh. Mengangguk lah ibaratnya, ngangguk lah. Maksudnya kayak gitu. Gambar tuh kan? Aku gambar biasa aja. Ada 4 di situ. Tapi nggak lama tuh aku ngeliat ke belakang lagi, ada sosok lagi. Di 5. Iya, ada muncul genderuwo 1. Aku pengen gambar dia, tapi aku belum izin karena aku mikirnya aku udah izin ke 4 ini, mungkin diizinin juga sama mereka, sama dia yang baru datang. Jadinya aku buat gambar dia, diam-diam. Tapi dia marah. Dia ikut pulang ke rumahku. Marah, ini hidungnya nggak begini nih bos, ya kan? Gue mancung perasaannya jelek amat sini. Kata Gendro mungkin marah begitu. Terus pas sampai pulang ke rumah? Sampai rumah aku nggak enak badan. Aku tidur. Pas aku tidur, bangun-bangun tuh, tapi dia udah hilang. Tapi besoknya dia datang ke rumahku lagi. Kaki dia, kan aku lagi tidur di kamar mami. Kaki dia muncul di kamar mami. Kakinya aja tapi dia jalan. Di situ aku kayak ya udahlah gitu. Mungkin dia cuma numpang lewat aja gitu. Besoknya aku datang lagi tapi aku mau di belakang nggak mau di depan lagi karena aku nggak mau ke bawah lagi. Aku paling belakang. Teman aku bawa kaca. Aku bilang, coba dong mau lihat. Pas aku ngaca, karena aku pakai jilbab ya awal-awal. Terus aku pakai jilbab, aku pengen lagi giniin. Dan yang di kaca itu bukan aku. Tapi yang di kaca itu pakai jilbab juga. Matanya tapi keluar. Terus mulutnya nganga sambil gitu. Sambil ngeliatin aku kayak gitu. Coba Kak, bro. Coba bos, gitu bos. Matanya keluar, mulut. Tapi enggak. Mirip. Tapi enggak jahat enggak. Di situ aku marahin. Aku bilang, "Diem nggak? Diem." Awalnya tuh aku masih dalam hati. Aku bilang diem, gak mau diganggu gitu. Aku masih pengen belajar. Tapi dia tuh masih kayak gitu. Coba bos. Enggak ya. Dari yang ada gue ranggung bisa balik kayaknya. Mau lu. Terus aku bilang, "Diem nggak?" Aku pelototin juga di situ. Aku bilang diem gitu. Akhirnya diem dia. Iya. Terus dia diem, terus dia menghilang. Gitu aja. Terus dari situ aku kayak, ih, males
males banget nih kok buat sekolah lagi. Karena kan di situ kan baru-baru kan sekolah. Terus aku kayak baru awal aja udah kayak gini loh, apalagi nantinya aku mikir kayak gitu. Oke, Dreamiters dimanapun berada, ini pengalaman dari seorang yang bisa melihat alam goib. Nah, entah apa, tapi kita pemberian. Nah, yang pemberian kita harus terima, iya nggak sih? Nah, kita jaga dengan amanah, jaga dengan baik. Tapi kalau gue sih nggak pengen ya. Tapi kalau Jovanka malah pengen difokusin lagi, udah nggak jadi masalah. Itu haknya dia, ya kan? Nah, jadi ternyata hidup itu tidak sendiri ya. Iya betul. Ada siapa aja, Mai? Bang Udin, terus Wenja. iya, jadi kita hidup tidak sendirian. Bagus. Oke deh, lumayan juga ya, kita ada 3 jam. 5 jam. Oh, besok ya, alhamdulillah. Terima kasih banyak. Saul. Jovanka sudah, lumayan ya. Aduh, udah pada keluar marbot. Ngantuk ya, besok gajian, jangan khawatir. Ya Bu ya nggak Bu? Aduh, sama Bu udah ngantuk juga nih. Jovanka, terima kasih banyak. Sama-sama. Udah berbagi pengalaman, berbagi cerita di Koror. Jovanka jangan lupa tuh nonton juga tuh Koror. Ya. Koror itu apa? Komedi horor di channelnya Juara Kreatif. Coba dong kasih ke teman-teman di rumah sama Dreamiters dimanapun berada. Hey Dreamiters, coba. Hey, jangan lupa ya buat nanti nonton aku di sini. Di Koror. Apa? Koror. Komedi. Komedi horor. Jangan lupa. Subscribe, like, and comment. Subscribe and comment Channel YouTube-nya channel YouTube-nya Juara Kreatif. Juara Kreatif. Koror. Komedi. Horor. Bukan gitu, Bos. Gimana? Coba, Bos. Gua. Ulang, Bos. Koror. Komedi. Coba. Gitu. Enggak, jangan gitu dah kayaknya. Kalau gua kan agak gitu. Lu yang tadi yang di kaca. Nah, iya. Oke. Oke deh bareng-bareng gitu kayaknya. Kita ganti ya. Oke, 1, 2. Koror. Komedi. Oke, makasih Jovanka terus ya. Oke. Iya, terima kasih banyak.